Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada yang mau konsultasi menanyakan tentang goib atau apa, kita nggak tahu. Assalamualaikum. Halo. Ya, halo. Ini dengan bapak siapa? ya, sampai mau konsultasi apa? Ya, mau konsultasi. Sebenarnya gini Pak, maaf aja ya Pak ya. Aku juga tahu ini dari YouTube gitu. Iya. Ini dengan Mas siapa ini, Mas? Mas Yosef. Mas Yosef. Mas Yosef tinggalnya di mana, Mas? Di Jawa Tengah. Iya, Jawa Tengahnya mana? Kan Jawa Tengah kan itu luas. Oh, Jawa Tengahnya Brebes. iya. Oh, ya Mas Yosef itu mau konsultasi gimana, Mas? Sebenarnya gini Pak, kalau yang namanya menetralisir itu kayak apa sih Pak, semacam apa gitu? Ya sebelumnya tadi kok Mas Yosef menanyakan konsultasi ada maharnya enggak, itu apa Mas Yosef itu pernah konsultasi ada maharnya atau gimana gitu? Oh, sebelumnya sih belum pernah Pak gitu. Enggak, kalau kita untuk konsultasi itu tidak ada mahar atau biaya, jadi dalam arti untuk konsultasi apa saja itu gratis gitu loh. Nah, ini gitu. ya, jadi dalam arti kayak Mas Yosef mau menanyakan tentang netralisir energi negatif itu ya. Iya. Ya itu netralisir energi negatif itu kan banyak faktor-faktornya itu. Nah, itu mungkin dari sikap perilaku itu juga bisa, mungkin dari orang yang nggak suka juga bisa gitu loh. Jadi Ya, itu seperti gitu, itu. Pak. Iya Pak, sebenarnya gini, aku dengan ya puntennya Pak ya udah mengganggu waktunya Pak. Iya. Bapak lagi sibuk nggak ya? Enggak, gimana, teruskan saja itu ngomongnya itu. Iya, gini Pak, sebenarnya ya aku juga kayak ada sesuatu di dalam diri kita, di dalam diri aku itu kayak ada yang merasa aneh gitu. Merasa anehnya gimana? Ya anehnya jadi kayak ada beban gimana gitu, kayak berat sekali gitu. Sampai juga itu ya Mas, kecemasan dalam arti juga sampai kalau tidur itu sulit ya, pikiran melayang-layang kemana-mana, halusinasi kemana-mana gitu, terbaru bisa tidur gitu. Iya maksudnya seperti itu Pak, maksudnya ingin mengatasinya itu, ingin menghilangkan yang seperti itu gitu Pak. Jadi hidupnya itu kayak kurang merasa tenang gitu aja. Nah itu kan, itu kalau orang kecemasan dalam hati itu kan ada juga beberapa faktor ya. Itu faktor antara lain itu seperti keinginan yang tidak sesuai yang diharapkan, itu kan juga bisa tuh. Terus mungkin kurang kasih sayang dari orang-orang terdekat juga bisa gitu loh. Jadi ya mungkin juga kayak gitu juga sih Pak. Jadi itu terus nanti juga ada endingnya itu dampak dari pengisian badan ataupun kodam yang dari isian gitu loh. Itu juga akan bisa menimbulkan energi negatif gitu loh. Jadi sama Mas Yosef itu pernah isian badan enggak? Pernah isian kodam enggak? Atau jimat-jimat enggak gitu loh? Alhamdulillah sih, jujur aja aku nggak pernah diisiin badan apa gitu sama orang-orang yang sebelumnya dikatakan pintar-pintar, itu belum ada sih, belum pernah gitu Pak. Gitu ya. Jadi itu semua pengisian belum pernah sama sekali. Terus Mas Yosef itu merasa kecemasan, itu yang dirasakan seperti itu, kecemasan itu berarti itu medisnya itu kan
fisiologis kejiwaan, dalam arti apa, kayak seperti keinginan yang tidak sesuai yang diharapkan gitu loh. Jadi kayak ya kayak apa ya, terganggu banget lah gitu Pak. Jadi pengen diusirkan, maksudnya disembuhkan gitu Pak. Ini sampean iya, itu sampean masih bekerja atau masih sekolah? Aku Pak, alhamdulillah ya sedikit-sedikit udah bekerja Pak. Ya itu untuk dalam arti penyembuhan itu kan saya kalau seperti itu saya terus terang saya tidak bisa apa-apa Mas. Jadi dalam arti untuk semua penyembuhan itu kita serahkan kepada Yang Maha Kuasa gitu. Jadi sama-sama memunajat minta petunjuk pertolongan sama Yang Maha Kuasa itu. Jadi maaf sekali saya itu tidak bisa apa-apa gitu loh. Itu. Oh gitu. Nah itu terus sampai yang dirasakan lagi seperti apa Mas itu selain itu Mas? Ya kayak mengganggu lah gitu Pak. Jadi kayak mengganggu dalam pikiran aku gitu, kayak kemana-mana. Jadi nggak bisa satu tempat itu fokus gitu, nggak bisa gitu. Itu juga sampai ya Mas, apa dalam arti juga itu apa jadi selain sulit tidur itu terus sampean itu juga pikiran selalu ngeblank kosong, apalagi naik kendaraan bermotor itu tidak fokus itu ya. Iya, jadi kayak kebayang terus nggak fokus lah. Jadi gini Pak, sebenarnya ya aku sih pengen dapat apa ya namanya pasangan hidup, susah gitu. Itu seperti itu. Iya, kok susah banget gitu dapat pasangan hidup itu, kayak ya seperti jodoh lah gitu Pak. Ya itu dalam arti seperti ini Mas Yosef, itu masalah jodoh. Jodoh itu kan rezeki ya. Jadi dalam arti kalau itu hati itu dekat sama ilahi, itu kan rezeki nggak akan lari, rezeki akan datang sendiri. Jadi dalam arti kalau Mas Yosef itu dekat sama ilahi, itu nanti rezeki jodoh itu nggak usah dicari, itu nanti akan datang dengan sendirinya itu loh. Jadi dalam arti seperti itu ya, itu kan semua itu kan tergantung sikap perilaku seseorangnya itu gitu loh. Kok kayak merasa jauh dari kata diri saya sendiri ya, kayak mengatakan gini Pak, kok kayak aku jauh dari jodoh sih gitu, ada banyak gitu ya. Itu kan makanya aku lihat YouTube kok ada menetralisir tentang kayak gini, jadi aku catat nomornya Bapak gitu. Ya itu kan orang-orang yang jauh dari jodoh itu kan satu mungkin dari sikap perilaku. Sebetulnya jodoh itu kan sudah disediakan, tetapi kan manusia sendiri itu yang merubah gitu loh. Mungkin dari sikap perilaku seperti itu, mungkin dari endingnya itu kayak apa isian badan ataupun kodam yang dari isian itu bisa akan menjadi penghalang penghambat itu loh. Jadi dalam arti seseorang seumpama diikuti kodam atau diikuti goib itu nanti tanpa disadari itu akan menjadi penghambat penghalang perjodohan itu gitu loh. Jadi itu seperti itu. Jadi seumpama kayak Mas Yosef itu diikuti kodam atau jin ya itu entah itu yang dari pendatang, entah itu yang dari leluhur, entah itu yang dari isian. Nah itu dalam arti Mas Yosef itu melihat lawan jenis cewek itu sekiranya itu mau kok suka sama sampean dekati, tapi dia itu lari nggak mau, itu dalam arti mungkin wanita itu melihat di sampingnya Mas Yosef atau di sekitarnya Mas Yosef itu ada sosok yang mengerikan atau yang menakutkan, atau melihat wajahnya Mas Yosef itu berubah-ubah. Itu soalnya apa? Itu dihinggapi atau diikuti dengan oleh kodam yang dari leluhur ataupun yang dari pendatang. Bila kodam atau goib tersebut itu tidak selaras atau tidak itu intinya tidak sinkron gitu loh itu. Nah itu
Nah itu kalau intinya itu kalau sampai itu ada gangguan-gangguan yang di luar nalar atau di luar logis itu ya, logika itu satu, sampai itu sering mencium bau-bau wangian itu kalau merasa itu berarti ada gangguan, itu sering mencium bau-bau wangian. Kedua, itu sering melihat bayangan kelibatan ya. Terus yang ketiga, itu sering mimpi kenyataan. Mimpi kenyataan itu apa? Di dalam mimpi itu pergi ke suatu tempat atau nanti di dunia nyata itu melihat tempat tersebut seperti dalam mimpi gitu. Itu seperti itu. Nah ini kayak Mas Yosep merasakan itu enggak? Ada sih Pak, sebenarnya gini Pak, kok aku kayak pernah ya mimpi aku itu kayak pada kenyataan gitu aja sih Pak. Terus iya, itu aja cuma satu aja itu Pak. Ini saya itu mimpi kenyataan itu. Terus itu kalau sampai itu pernah enggak? Ya maaf, sama mau dijawab jujur. Sampai itu intinya tuh dulu itu pernah jatuh dari kendaraan bermotor, itu seharusnya itu lukanya parah tapi enggak parah, atau jatuh dari lari atau gimana, itu seperti itu enggak? Oh, kalau kayak gitu sih nggak pernah sih ya Pak ya, nggak pernah mimpi jatuh gitu. Enggak, maksudnya dalam kenyataan itu dunia nyata itu sampai jatuh dari lari atau dari kendaraan bermotor, seharusnya itu lukanya itu memar atau parah tapi enggak parah itu loh. Sampai pernah merasakan itu enggak? Mengalami itu enggak? Oh, nggak pernah Pak. Enggak pernah. Terus itu kalau sampai ngomong itu seakan-akan itu akan menjadi kenyataan enggak itu loh. Dalam arti, wah kamu besok akan jatuh, wah kamu itu besok akan kehilangan, itu. Itu seperti itu enggak? Enggak Pak, tapi kalau menurut aku ya Pak ya, menurut aku gini Pak, kalau aku kok kalau merantau kayak udah pernah ke tempat yang sama yang pernah aku mimpi gitu Pak. Oh, berarti mimpi kenyataan atau dejavu itu apa yang seperti tak katakan tadi, itu sepertinya kayak dulu pernah kayak gini Pak, kok aku waktu kecil kayaknya udah pernah kesini tapi kapan ya, apa aku mimpi dalam mimpi ya gitu Pak. Ya itu mimpi ya, apa yang tak katakan tadi, ciri-ciri kalau diikuti mungkin sosok gaib atau kodam itu seperti itu. Tapi iya Pak, kalau boleh tahu, kalau menurut Bapak sendiri emang yang ngikutin aku di badan aku itu semacam kayak kodam-kodam apa gitu Pak? Ya itu apa yang tak katakan tadi, sampai sering mencium bau-bau wangian enggak? Enggak pernah sih Pak. Ya, terus cuma mimpi kenyataan itu ya? Iya, cuma mimpi kenyataan aja. Jadi kayak kita kalau merantau itu kayak tempat yang dulu pernah ditempati oleh saya itu waktu kapan gitu Pak. Jadi keingat, kebayang terus gitu, apa aku mimpi ya gitu dalam mimpi aku gitu Pak. Ya itu kayak Mas Yosep itu juga ini telepon atau komunikasi dengan saya itu kepala pusing goyang-goyang enggak? Terus perutnya mual enggak? Ya, oh kalau bicara sama Bapak? Iya. Rasanya kok jadi tenang gitu Pak. Kepala goyang-goyang itu enggak? Ada sedikit. Kayak orang habis bangun tidur sempoyongan itu loh, goyang-goyang itu loh. Iya Pak, iya benar. Ada. Perutnya tidak mual ya? Perutnya iya, jadi kayak muter-muter gitu Pak. Kayak orang mabuk itu ya? Iya, benar. Itu berarti di dalam tubuh sampai itu ada gaib yang menjaga atau mendampingi, tapi itu belum selaras, belum aktif itu.
itu seperti Emang itu. kodam apa banyak? Ya Kodam apa ya Pak? ya itu kita nggak tahu Mas. Itu jadi dalam arti soalnya apa? Soalnya kita itu belum ngecek. Nanti kalau saya mengatakan oh ini ada kodamnya A, nah, nanti kalau dicek kodamnya tidak A, itu ibaratnya kan saya pembohongan dalam publik. Jadi yang tak gunakan tuh real yang ada, bukti otentik yang ada, yang seperti di video-video itu atau di YouTube itu. Jadi itu seperti itu. Jadi kita kalau sudah aduh ini menghubungkan ulang ini. Halo, coba kita matikan sejenak, kita hubungi lagi ya. Coba kita hubungi. Halo. Halo. Oh, tadi mati Pak. Oh, ya itu Mas, dalam arti apa? Kita tidak bisa berani untuk mengutarakan atau mengatakan tersebut. Soalnya kan kita belum ngecek gitu loh. Jadi dalam arti yang halo. Ya, rupanya ini mati lagi. Halo. Iya halo. Dalam Pak. Ya itu kita belum berani mengatakan kalau itu ada apa itu, soalnya kan kita belum ngecek. Jadi yang kita gunakan bukti otentik atau real yang ada, yang seperti di video-video itu, bahwa seseorang itu ada kodamnya atau tidaknya, itu seperti itu. Ini kepala sampai semakin pusingnya, semakin goyang-goyangnya bertambah ya Mas ya. Terus halo. Iya ada Pak. Terus di punggung itu kayak ada yang jalan-jalan tuh ya. Halo. Di punggung. Iya. Halo. Iya halo dalam Pak. Ya itu Mas, itu berarti sampai diikuti atau itu mungkin dari kodam atau apa, kita nggak tahu. Jadi intinya itu kan kalau kita sudah ngecek ya itu baru kita berani ngomong, oh ada kodamnya ini itu. Oh iya. Ya nggak apa-apa Pak. Nah, itu terus Mas Yosep yang diinginkan yang gimana? Kalau untuk ngecek atau untuk mengetahui kodam yang ada dalam tubuh kita kan, kalau jarak jauh kan ada proses prosedurnya. Jadi dalam arti kita kan ada air doa sholawat seperti ini, itu untuk mengetahui gaib atau kodam yang ada dalam tubuh, mungkin kodam yang dari pendatang ataupun yang dari leluhur, dan untuk netralisir energi negatif kita dengan air doa itu. Jadi dalam arti air doa itu nanti kita kirim lewat kantor pos. Jadi dalam arti kalau jarak jauh itu kan kita menggunakan media seperti itu. Jadi dalam arti proses prosedurnya seperti itu. Intinya kan kita tidak saling merugikan dan dirugikan. Jadi dalam arti kita sama-sama ada rasa tanggung jawab gitu loh. Iya. Itu yang jelas itu kemungkinan kok sampai jauh dari jodoh. Itu mungkin kemarin itu wanita atau cewek itu melihat sampean itu wajahnya berubah-ubah atau menakutkan atau gimana, kita kan nggak tahu. Terus kadang juga kemarin kalau sampean itu sering pacaran putus di tengah jalan tanpa sebab. Iya dalam Pak. Halo. Iya dalam. Ya itu apa yang tak katakan tadi, untuk itu bisa mendengar nggak? Itu seperti itu. Jadi mungkin sampai ada kodam atau pendamping diikuti tanpa sampai sadari, yaitu kemungkinan besar itu yang mengganggu aktivitas dalam kehidupan sampean, seperti itu emosi yang tidak disadari, sepatah dua patah kata, gampang marah-marah tanpa sebab, dan juga
itu menjadi penghalang penghambat perjodohan sampean. Jadi dalam arti apa, wanita itu melihat sampean itu kadang menakutkan, kadang mengerikan atau gimana, atau mungkin di sampingnya sampean ada sosok yang menakutkan. Itu kadang juga kemarin-kemarin kok sampai itu sering pacaran putus di tengah jalan. Itu loh. Iya benar Pak. Tuh, jadi dalam arti itu apa, kita untuk menetralisir itu dengan media air doa itu Mas itu. Tuh. Jadi soalnya kan ini urusannya kalau netralisir kan urusan non medis gitu. Itu nggak kelihatan. Itu kalau medis kelihatan, itu kalau itu nggak kelihatan tuh kan, itu kita kan nggak bisa menerka itu loh. Nanti gaibnya itu yang mana itu loh. Seperti itu.